Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi manajemen tersebut adalah akuntansi manajemen suatu proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi akuntansi yang dapat membantu para pemimpin bisnis agar bisa membuat keputusan keuangan yang sehat dan mengelola operasional harian mereka secara efisien. Tidak seperti cabang akuntansi lainnya, bidang ini lebih difokuskan pada pengumpulan dan pelaporan data ini. Selanjutnya, ada peran akuntansi manajemen dalam perusahaan. Pertama, konsep dan fungsi biaya. Yang kedua, biaya relevan untuk kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, ada penentuan biaya variabel atau variable costing dan biaya penuh atau full costing. Yang keempat, ada penentuan harga pokok produksi. Yang kelima, ada activity based costing system. Yang keenam, ada analisis biaya volume laba. Yang ketujuh, ada penentuan harga jual. Yang kedelapan, ada harga transfer. Kesembilan, penganggaran modal atau capital budgeting. Yang ke-10 ada balance scorecard. Selanjutnya, fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama, menjadi sumber data penting. Akuntansi manajemen hadir sebagai kegiatan yang menghasilkan sumber data penting bagi perusahaan. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan akurat. Akuntansi manajemen dapat menyajikan data dalam bentuk perbandingan, prediksi, dan rasio yang terukur. Yang ketiga, ada memfasilitasi pencapaian tujuan bisnis. Fungsi atau tujuan akuntansi manajemen lainnya adalah membantu perusahaan untuk merencanakan strategi dan pencapaiannya bisnisnya seefektif dan seefisien mungkin. Yang keempat, merupakan media komunikasi antar manajemen. Setiap tingkat manajemen membutuhkan jenis informasi yang berbeda, yang tentunya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Yang kelima, menyediakan sumber informasi yang lengkap, tidak hanya terbatas pada data-data keuangan saja. Akuntansi manajemen juga membekali informasinya dengan berbagai survei khusus, catatan teknis, ataupun kompilasi statistik. Selanjutnya, metode penerapan akuntansi manajemen. Yang pertama, inventory turnover analysis. Atau metode ini menghitung perputaran inventaris untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah bisnis sudah berjalan secara efisien atau belum. Yang kedua, ada manajemen piutang perusahaan. Metode ini juga dikenal sebagai account receivable management, yaitu melakukan pengendalian terhadap lamanya pelanggan berhutang pada perusahaan. Yang ketiga, ada cost volume profit analysis. Digunakan untuk mengukur hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Yang keempat, ada cost trend analysis. Cost trend analysis mengacu kepada masalah atau kendala yang terjadi pada proses produksi atau penjualan. Yang kelima, ada Grand Plan Cost and Revenue, atau bisa disebut GPK, adalah sebuah sistem akuntansi biaya yang berkaitan dengan perencanaan biaya, pengendalian biaya, dan pelaporan biaya dalam perusahaan.